حي على الفلاح. Tadi kan ada yang belum sebagiannya supaya lengkap. Yang pertama, saya datang di sini dalam rangka untuk dakwah dari undangan Haul Habib Ali bin Smith, yang mana beliau merupakan salah satu tokoh agama di Manado. Beliau pendiri Al Khairat, tidak lakukan bagaimana jasa Al Khairat di dalam hidup. Jadi ada pertemuan. Coba jawab dulu, kalau nggak tolong pulang. Kalau bisa jawab, tolong pulang. Bandara tadi. Oh dia itu. Bandara mana tadi? Undang-undang dijamin oleh sehingga keberadaan negara ini punya fungsi untuk bisa mengawal bagaimana agar undang-undang ini bisa betul-betul terjadi. Nah, saya lihat tadi banyak penolakan, bahkan saya lihat video ada yang pakai pedang segala macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Jadi pada saat itu semuanya bermula dari hari Senin pagi. Saya memang sudah ada agenda, sudah lama mengagendakan Senin itu akan berangkat ke Manado untuk tabligh akbar dalam rangka haul ayahanda dari saudara saya Habib Bahar bin Ali bin Sumit. Kebetulan saya diminta oleh beliau untuk menyampaikan mau'izatul hasanah. Nah, sebelum saya berangkat, saya sudah dapat kabar dari Habib Bahar mulai malam Senin bahwasanya ada rencana-rencana penolakan. Ada beberapa bukti-bukti dari Facebook beberapa hari sebelumnya memang sudah disebarkan oleh sebagian oknum yang ingin memprovokasi. Bagaimana ini ada kedatangan orang dari FPI dan lain sebagainya. Memang sudah ada rencana penolakan dan kabar itu sudah cukup kuat di Manado. Saya dikasih tahu oleh Habib Bahar akan ada penolakan dan kami memutuskan untuk tetap berangkat. Tapi pada saat itu ayah saya almarhum Al-Walid Al-Habib Abdurrahman bin Umar Al-Attas, pada saat itu beliau sedang dirawat di rumah sakit, di ruang HCU Rumah Sakit Pelni. Keadaannya luar biasa dengan alat medis yang ditempel di tubuh beliau, alat bantu nafas, alat ini, alat itu, beberapa alat ditempel di tubuh beliau. Mengenaskan sekali keadaan beliau pada saat itu, sakitnya sedang sangat parah. Saya berat hati untuk berangkat meninggalkan beliau, karena saya khawatir terjadi apa-apa dengan beliau dan saya tidak ada di Jakarta. Akhirnya saya ungkapkan ke beliau, saya kemukakan, Abah, saat ini ada acara di Manado, Hanif mohon izin, ingin berangkat, bagaimana pandangan Abah? Kalau Abah izinkan Hanif berangkat, kalau Abah nggak izinkan Hanif tidak berangkat, tapi umat di sana sudah menunggu, akan menyambut. Akhirnya Abah mengatakan berangkat. Beliau memerintahkan saya berangkat demi menyampaikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah tahu akan ada penolakan sebelumnya, sehingga sebelum berangkat pun saya sudah wasiat kepada saya punya istri tercinta, Syarifah Zulfa bintil Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Syarifah, saya panggil dia Syarifah. Saya akan berangkat ke Manado, di sana sedang ada penolakan. Saya wasiat, kalau sampai saya syahid, mohon diikhlaskan. Dan saya titip anak kami Abu Bakar pada saat itu. Saya bilang, saya titip anak kita Abu Bakar, anak kita tercinta, besarkan dia. Mudah-mudahan kelak menjadi orang alim dan mujahid. Saya sudah wasiat seperti itu. Sampai-sampai istri saya cerita itu, begitu saya keluar rumah, istri saya nangis gak berhenti. Sampai dia cerita dia masak pagi itu sampai gak ada rasanya. Saking kepikiran bagaimana saya mau berangkat ke Manado. Akhirnya saya berangkat, alhamdulillah. Waktu itu seharusnya satu pesawat dengan Habib Bahar. Tapi beliau kejebak macet. Habib Bahar terlambat. Saya berangkat dengan murid saya Ridwan, sekaligus yang suka nyupir mobil saya. Kami berangkat duluan. Habib Bahar berangkat penerbangan selanjutnya kurang lebih dengan jarak sejam setengah dengan penerbangan saya. Saya lebih dulu sejam setengah. Begitu tiba di Manado, di pintu pesawat saya ditunggu petugas.
Habib jangan masuk dulu. Ini di luar ada gejolak, Habib ikut kami. Saya diajak ke ruang tunggu, begitu sampai di ruang tunggu, datanglah petugas dari asisten 1 gubernur, kemudian Kesbangpol pada saat itu, dan dari Direktur Intel Polda Sulawesi Utara, begitu juga dan Lanut, Komandan Angkatan Udara. Nah, dari asisten 1 gubernur itu menceritakan, Habib, kami menyatakan bahwasanya setelah tadi musyawarah dengan para demonstran di bawah, mereka jumlahnya sangat banyak, mengkhawatirkan sekali keadaannya, kami memutuskan bahwasanya Habib tidak bisa turun demi alasan keamanan, karena khawatir akan terjadi bentrokan, katanya seperti itu. Dengan alasan ini itu mereka minta untuk saya pulang. Akhirnya saya katakan, yang pertama, saya datang ke sini untuk dakwah. Saya katakan, dakwah ini adalah kegiatan yang dilindungi oleh undang-undang kita. Undang-undang kita menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk menyampaikan dakwah. Apalagi ini acara di masjid, di rumah ibadah, nggak boleh dilarang-larang. Itu yang pertama saya sampaikan. Seharusnya aparat itu bisa menjadi pengawal berjalannya undang-undang. Apa artinya aparat kalau nggak bisa mengawal warganya untuk bisa menjalankan ibadah, untuk bisa menjalankan amanat undang-undang? Apa gunanya aparat kalau tidak bisa melakukan demikian? Itu yang pertama saya sampaikan pada saat itu. Kemudian yang saya sampaikan yang kedua, justru penolakan-penolakan seperti ini yang merusak kebinekaan kita. Kalau memang ada masalah dengan konten ceramah saya, silahkan tuntut, saya siap kok bertanggungjawabkan secara hukum. Dan yang kedua, ini sekarang terjadi di daerah yang mayoritas non-muslim. Nah, bagaimana kalau muslim di daerah-daerah lain yang merupakan mayoritas, mereka marah, ulamanya ditolak. Dan kemudian hari akhirnya ada tokoh-tokoh non-muslim datang ke daerah mereka, ditolak. Karena apa? Karena mereka marah dengan kejadian penolakan para ulama, penolakan para tokoh muslim. Walaupun saya sendiri bukan ulama, saya cuma seseorang santri. Saya nggak punya ilmu. Tapi pasti otomatis umat Islam marah melihat saudaranya ditolak. Ini yang memicu pecah belah bangsa kita. Ini tidak boleh dibiarkan. Dan saya yakin 100% pasti ada aktor intelektual di balik itu. Pasti, tidak mungkin tidak. Ada aktor intelektual di balik itu. Tapi sayangnya, sayang seribu sayang, kita lihat selama ini aktor intelektual tidak pernah ditangkap. Beberapa kali ada penolakan di bandara, mulai dari Tengku Zulkarnain, Kiai Sobri Lubis di Kalimantan Barat, Kiai Haji Ja'far Siddiq di Kalimantan Utara, kemudian Ustadz Abdus Somad dulu di Bali juga pernah terjadi penolakan. Sampai sekarang tidak ada kelanjutan proses hukum. Ini kemana? Padahal bandara objek vital. Nggak boleh ada demonstrasi di bandara, undang-undangnya jelas. Bahkan apalagi sampai membawa senjata tajam. Ini pakai senjata tajam, menari tarian perang, mengeluarkan suara-suara yang sangat mengerikan. Dari siang sampai sore mereka bisa bebas pegang senjata tajam di bandara. Ada apa? Kemana aparat keamanan kita? Kemana pelaksanaan undang-undang yang harusnya dijalankan dengan baik? Ini jadi pertanda tanya besar. Bahkan saya dengar dari beberapa orang yang mengerti hukum, pada saat itu seharusnya kalau orang bawa senjata di bandara, di objek vital ini bisa ditembak. Seharusnya. Tapi kok nggak ada penanganan sama sekali, bahkan terkesan dibiarkan. Ini yang menjadi tanda tanya. Akhirnya saya patuskan, pada saat itu Habib Bahar belum sampai. Sebentar lagi beliau sampai, saya bilang saya tidak bisa memutuskan. Karena saya datang ke sini atas undangan Habib Bahar, beliau masih di perjalanan, sebentar lagi sampai. Biar kita sama-sama bicara dengan beliau. Dan yang anehnya lagi perlu menjadi catatan bagi kita semua, Habib Bahar itu putra asli Manado. Ayah beliau orang Manado. Kakek beliau dikubur di Manado. Ibu beliau orang asli Minahasa. Ibu beliau bukan syarifah, bukan dari kalangan habaib. Orang asli Minahasa. Bahkan ibu Habib Bahar cerita dia keturunan Raja Minahasa. Kalau Habib Bahar menunjuk contohin itu, beliau cerita, kalau saya contohkan beliau sedang cerita, CP Bapak orang Manado, CP Tete dikubur di Manado, CP Ibu orang Minahasa, asli Manado. Beliau putra Manado ingin pulang ke rumahnya sendiri, ingin hadir haul ayahandanya. Haul ini perayaan setiap 1 tahun terhadap orang yang telah wafat. Pengen ziarah ke makam ayahnya, kenapa kok dilarang? Tanda tanya besar.
Selama ini beliau sudah adakan haul 7 tahun, nggak pernah sekalipun ditolak. 1 tahun beliau bisa 4 kali pulang, nggak pernah sekalipun ditolak. Tapi kenapa kok sekarang tiba-tiba ada penolakan? Lucu, sangat lucu sekali. Nah, apakah ada hubungannya dengan pilpres yang sudah di depan mata? Wallahu a'lam. Tapi jangan salahkan kalau masyarakat berpikir ke sana. Karena otomatis pasti masyarakat akan mengkait-kaitkan. Itu udah sesuatu yang lazim. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian kita. Kemudian jadi tanda tanya besar kenapa sampai bisa ada penolakan. Dan waktu itu sempat dimediasi antara pimpinan-pimpinan ormas. Mereka mengatakan ini masyarakat, kita nggak bisa mengendalikan. Mungkin ini mereka beranggapan karena Habib ini ceramahnya provokatif. Habib Bahar menegaskan pada saat itu, saya tidak ceramah, kata Habib Bahar. Saya tidak akan ceramah. Saya paling hanya sambutan, yang ceramah Habib Hanif karena saya Sohibul Bait. Dan kalau memang ditakutkan Habib Hanif menyampaikan kata-kata yang provokatif, silahkan kita buat perjanjian di sini. Dalam ceramah tidak akan ada pembahasan yang berkaitan dengan politik. Kita tantangi pada saat itu, tapi mereka tetap nggak mau dengan alasan ini masyarakat tidak bisa dikendalikan. Dan satu yang perlu dijadikan catatan, mereka mengatakan kami menolak ini karena Habib ini orang FPI. Saya ditunjuk pada saat itu. Kata Habib Bahar, beliau FSI. Ya FSI, saya pejuang FPI. Habib Bahar bukan FPI, bukan, kata Habib Bahar. Tapi saya cinta mati dengan FPI. Habib Bahar menyampaikan pada saat itu. Dan saya dari FSI, saya pejuang FPI. Kata mereka, oh kita nggak mau FPI masuk ke Manado. FPI itu kita tahu sama-sama bagaimana FPI radikal, FPI intoleran. Saya katakan pada saat mediasi. Tapi sebelumnya saya sudah katakan. Ketika berbicara dengan utusan-utusan yang ada, saya katakan pada saat itu, kalau bicara masalah toleran Pak, gini saja. Habib Rizik Imam Besar FPI, orang tua saya, itu tinggal di Petamburan. Di Petamburan itu ada 4 gereja. 4 gereja di Petamburan. Bahkan beliau, karena pada saat itu nggak ada sekolah yang dekat selain sekolah Kristen, beliau sempat SMP di SMP Kristen. 4 gereja tidak pernah diganggu setitik pun oleh FPI. Padahal ada di tengah-tengah markas FPI. Kalau mau bicara masalah toleran, jangan ajarkan kami toleran. Kami tahu bagaimana harus berhadapan dengan non-muslim. Bahkan ketika di tempat-tempat bencana, di Aceh, di Lombok, di Palu, dan tempat-tempat lainnya, dalam membantu orang, kami nggak pernah membedakan agamanya. Mau muslim, mau non-muslim, agama apapun, kita bela, kita perjuangkan. Karena mereka saudara kita sebangsa dan setanah air. Kami tegaskan seperti itu. Akhirnya mereka tetap memaksa pulang. Bahkan asisten 1 gubernur dan Kasbang Pol mengatakan, terakhir, iya ini tolong, ini amanat dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan hormat. Bapak berdua ini harus pulang demi keamanan. Kata mereka seperti itu pada saat itu. Dengan hormat, amanat dari Gubernur dan Wakil Gubernur. Kalau tidak salah waktu itu Gubernur dan Wakil Gubernur telepon, harus pulang. Sampai-sampai pesawat itu ditunda 1 jam gara-gara nungguin kita. Penumpang sudah di dalam. Tapi mereka berharap itu pesawat terakhir nggak terbang agar kita pulang. Tapi saudara saya Habib Bahar bin Sumit, karena itu acara beliau, saya serahkan keputusan ke beliau. Beliau mengatakan, Habib, kita tetap tidak pulang. Bahkan di situ beliau mengatakan, saya pilihan saya hadir acara haul abah saya atau saya mati, kata beliau. Habib Bahar menawarkan kepada saya, Habib, kalau Anda mau pulang, silahkan pulang. Demi keamanan antum, yang penting antum aman. Saya katakan ke Habib Bahar, Habib, kita datang bersama-sama di sini. Kita datang bersama-sama, pulang bersama-sama. Hidup bareng-bareng, kalau antum mati, kita mati bareng, Habib. Saya katakan seperti itu ke Habib Bahar. Akhirnya kita memutuskan untuk turun. Pada saat itu kita lihat, ketika kita mau turun, dari yang Pemda tidak memberikan solusi, dari pemerintah daerah tetap memaksa kita untuk pulang. Dan yang dari kepolisian juga pada situ tidak memberikan solusi. Dan apresiasi serta terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dari TNI Angkatan Udara dan Angkatan Darat. Mereka yang luar biasa membantu kami untuk bisa keluar. Pada saat itu keadaannya sudah negang sekali. Itu di bandara dari siang sampai sore, laskar-laskar Kristus dari berbagai ormas yang ada. Mereka sudah ada di depan bandara mengancam ini itu, bahkan melakukan tarian-tarian perang seperti yang bisa dilihat mungkin di videonya itu. Tarian perang. Bahkan ada sumber-sumber yang mengatakan kepada saya biasanya tarian-tarian seperti itu ada yang melakukannya sambil mabuk. Tapi wallahu alam, itu informasi yang saya terima dari sumber. Artinya udah menakutkan sekali di luar. Dan makin malam ketika umat Islam di Manado dengar kami belum bisa keluar, itu umat Islam datang dari berbagai daerah.
Mereka datang ke bandara, yang saya dengar dari bandara itu, yang satu kelompok teriak, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Dibalas dengan kalau bahasa Manado bakuku. Bakuku itu seperti serigala. Au, au. Biasanya mereka keluarkan itu kalau mau perang. Takbir dibalas bakuku, takbir, au, dibalas seperti itu. Mengerikan sekali keadaannya. Andai kata saya dan Habib Bahar turun lewat pintu bawah, perang terjadi pada saat itu. Pertumpahan darah tidak bisa dihindarkan. Kita bisa jamin. Apalagi di sana ada tombak dan lain sebagainya. Tapi akhirnya Bapak TNI Angkatan Udara luar biasa. Beliau memberikan solusi. Nah, saya buka. Terima kasih sebesar-besarnya kami berikan kepada TNI Angkatan Udara yang mengawal kami. Dan Lanut, Komandan Angkatan Udara, saya lupa namanya. Beliau dan wakilnya pada saat itu. Yang turun komandannya langsung. Terima kasih sebesar-besarnya. Beliau mengajak kita ke lewat pintu belakang. Kemudian lewat markas Angkatan Udara pada saat itu kami menyamar. Kami menyamar, saya pakai jaket, tidak pakai peci, Habib Bahar rambut dikuncir, pakai topi. Karena kalau kita paksa lewat keluar, lewat bawah nggak masalah, kita nggak takut dengan kematian. Akan tetapi pertumpahan darah pecah di mana-mana. Pasti tidak bisa dihindarkan. Akhirnya berikan solusi, kami keluar lewat belakang, menyamar. Pada saat itu umat Islam sudah menjemput ribuan dari mana-mana. Kita nyamar, dimasukkan ke mobil. Akhirnya tidak tahu kita udah sampai ke lokasi. Tanpa ada pengawalan pada saat itu. Kalau sampai di tengah-tengah jalan tersweeping, mungkin saya sudah nggak bisa berbicara di sini. Nah, tapi alhamdulillah kita bisa sampai ke lokasi. Begitu sampai di lokasi, suasana haru luar biasa. Turun dari mobil, kami ganti baju di mobil, langsung pakai baju koko, pakai peci pada saat itu, pakai rida, pakai sorban. Turun dari mobil disambut takbir, tangisan haru luar biasa oleh masyarakat yang ada setempat dekat Masjid Habib Alwi bin Sumit, masjid dari kakeknya Habib Bahar. Luar biasa, masyarakat takbir. Antusias masyarakat luar biasa, laki-laki perempuan mereka menyambut kita ke masjid, disambut dengan takbir tiada henti, sampai-sampai saya itu udah nggak bisa lewat. Luar biasa. Duduk di masjid sebentar, akhirnya kita ke panggung yang ada di luar masjid. Alhamdulillah tabligh akbar bisa berjalan. Dan poin catatan penting, pada saat tabligh akbar itu selain saya berbicara tentang haul, tentang bagaimana amal-amal yang bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, saya ajak bersolawat untuk meningkatkan cinta kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga yang saya bahas apa? Bagaimana indahnya kasih sayang Islam. Yang saya bahas dalam ceramah itu. Karena kan mereka nuduh FPI radikal, intoleran dan lain sebagainya. Saya jelaskan bagaimana Islam mengajarkan kepada kita toleransi yang begitu luar biasa yang tidak diajarkan oleh agama manapun. Islam mengajarkan supaya kita tidak mengganggu sesama manusia walaupun beda agama. Selama hubungannya baik, selama bukan dalam keadaan perang, nggak boleh kita ganggu. Islam jangankan manusia yang beda agama, binatang pun nggak boleh diganggu. Bahkan ada riwayat satu orang perempuan itu masuk neraka gara-gara pernah menyiksa kucing. Gara-gara kucing orang masuk neraka. Artinya Islam begitu rahmat dan luar biasa. Jangankan makhluk hidup seperti binatang, makhluk yang tidak kelihatan hidup pun seperti pohon-pohon, itu Islam memerintahkan kita untuk menjaganya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman yarhamuhum fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi saya jelaskan di situ bagaimana musuh kita itu bukan orang Nasrani, musuh kita bukan orang non-muslim, tapi musuh kita adalah mereka yang ingin mengadu domba sesama anak bangsa. Mereka yang ingin merusak kebinekaan kita. Mereka yang ingin memecah belah NKRI. Itu musuh kita yang sesungguhnya, itu yang mesti kita lawan. Dan saya juga menjelaskan bagaimana pentingnya cinta kepada negara. Saya mengutip satu syair yang digubah oleh Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat. Kullu ummatin raha ramzu izzin wa ramzu izzina al-hamra wal bidau. Jadi saya jelaskan tentang itu. Kami nggak keluar dari tema sama sekali. Tapi hati-hati kami katakan Islam cinta damai. Islam perintahkan untuk jangan cari musuh. Tapi manakala musuh datang, bagi umat Islam pantang untuk menyerah walaupun sampai berdarah-darah. Artinya kita bangkitkan toleransi umat, tapi di sisi lain kita bangkitkan semangat umat di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah selesai saya ceramah, kita tutup dengan sholawat badar, aksi bela Islam, ditutup dengan doa. Habis itu Habib Bahar menyampaikan sambutan. Beliau tidak ceramah, beliau sampaikan sambutan. Tapi yang jelas di situ
Beliau minta terakhir itu kepada umat agar jangan ada yang pulang. Mereka tetap menjaga di tempat demi keamanan. Akhirnya alhamdulillah acara selesai, ribuan umat tidak pulang pada saat itu. Nah, kami makan malam. Setelah makan malam itu beberapa jam kami di bandara. Saya dari jam 5 di bandara sampai ke lokasi acara kurang lebih jam 11 pada saat itu. Cukup lama di bandara. Selesai acara, kita masuk ke rumah, baru duduk sebentar setelah makan istirahat. Tahu-tahu di masjid ada suara takbir. Umat keluar semuanya, mereka ambil senjata, ambil pedang, ambil parang. Jangankan laki-laki, perempuan pun megang pedang saya lihat pada saat itu. Ternyata ada dari mereka yang sakit hati, dari kalangan musuh, dari kalangan teroris saya sebut ya. Teroris, radikalis, kafir, pemecah belah NKRI ini. Mereka sakit hati kita bisa lolos sampai ke lokasi. Mereka mau coba menyerang kampung Islam, tempat tabligh akbar. Begitu mereka mau masuk nyerang, dihadang oleh aparat, dihadang oleh TNI, dan seluruh umat Islam yang ada di kampung keluar ikut menjaga. Jadi posisi tabligh akbar adanya di tengah-tengah kampung. Semua kampung sekitar umat Islam keluar, sampai ibu-ibu ikut bawa pedang pada saat itu. Sehingga akhirnya musuh nggak bisa berbuat apa-apa, kocar-kacir habis. Sempat ada serangan 2-3 kali kalau tidak salah pada malam itu. Cukup tegang keadaannya. Habib Bahar mencoba pengen keluar. Beliau luar biasa Habib Bahar. Beliau mencoba pengen keluar. Saya diamankan di kamar karena saya tamu. Mereka katakan aib kalau sampai tamu kehormatan kami sampai tumpah darah di sini, sampai jatuh walaupun 1 lembar rambutnya, saya nggak dikasih keluar. Saya ditaruh di dalam kamar. Tapi Habib Bahar pengen keluar, namun termasuk ibu Habib Bahar mencegah, karena kalau sampai beliau keluar sampai terjadi apa-apa dengan beliau bisa bahaya, umat bisa marah di mana-mana. Akhirnya luar biasa malam itu tegang. Kami dihubungi umat Islam dari berbagai daerah, mulai dari Aceh, Sumatera, dari Sumatera Selatan, Banten, Jakarta, DKI, kemudian Samarinda, Kalimantan Barat, luar biasa, umat Madura dan berbagai daerah lainnya. Mereka katakan apa? Habib, kalau sampai 1 lembar rambut Habib jatuh, kita perang Habib. Kalau sampai 1 lembar rambut Habib jatuh, markas mereka di mana tempat akan kita habisi Habib. Marah umat Islam pada saat itu di mana? Ribuan WhatsApp yang masuk ke saya. Sampai WhatsApp saya hang pada saat itu. Saya sampai install ulang, nggak bisa dibuka. Saking banyaknya pesan yang masuk. Artinya keadaan sudah tegang betul. Sampai-sampai jam 5, kurang lebih jam 4 lewat, kita sholat subuh. Saya imam sholat subuh di masjid Habib Ali bin Sumit. Kita baca doa qunut nazilah. Setelah sholat subuh, dari angkatan udara kembali menjemput kami. Alhamdulillah, jazakumullah khair, terima kasih sebesar-besarnya. Dan komandannya langsung yang antar saya sampai ke pintu pesawat. Jadi sekali lagi, karena pada saat itu mereka masih belum terima. Informasi yang sampai kepada saya dari angkatan udara mengatakan bahwasanya pagi ini mereka mencoba menghadang lagi, ada 2 truk yang menghadang. Saya sendiri tidak lihat. Itu di jalan kami dibuat rekayasa lagi, kami menyamar lagi. Alhamdulillah kami bisa sampai ke bandara dan bisa pulang. Sampainya di Jakarta, saya dapat kabar ayah saya kritis. 1,5 jam setelah saya sampai di Jakarta, akhirnya ayah saya meninggal di tangan saya ketika saya bisikkan kalimat tauhid. Dan saya ingat betul, pada saat itu saya bisikkan ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan alhamdulillah beliau kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang, mudah-mudahan husnul khatimah. Nah, jadi itu yang terjadi pada saat itu. Harapan kami, harapan saya bahwasanya ini tidak boleh terjadi lagi. Persekusi, penghadangan, cara-cara rimba seperti ini kenapa bisa terjadi? Karena tidak ada ketegasan dalam penegakan hukum. Ini fakta. Tapi sebaliknya ketika umat Islam menjadi korban, para tokoh, para ulama menjadi korban. Sekali lagi saya bukan termasuk ulama, tapi saya pecinta para ulama. Ketika ulama menjadi korban, di situ sampai sekarang tidak ada yang diusut. Kasus penghadangan Tengku Zulkarnain, kasus penghadangan Kiai Ahmad Sobri Lubis, kasus penghadangan Kiai Ja'far di Kalimantan Utara, kasus penghadangan Ustadz Abdul Somad di Bali, sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. Mana tersangkanya? Mana terdakwanya? Mana pelakunya? Apa nggak bisa? Padahal gampang, CCTV ada, semuanya lengkap di bandara itu. Tapi kok nggak terusut sampai sekarang? Ini tidak boleh terulang lagi.
saya minta agar aktor intelektualnya dikejar. Dikejar sampai ke lubang tikus pun harus dikejar. Karena ini yang merusak bangsa kita, ini yang merusak NKRI. Kalau sampai aktor intelektualnya tidak dikejar, jangan salahkan kalau nanti umat Islam yang akan mengejar. Saya peringatkan sekali lagi, kalau sampai aktor intelektual tidak dikejar, jangan salahkan kalau umat Islam yang akan mengejar. Tidak boleh dibiarkan. Dan ini saya harap yang terakhir. Jangan sampai ini terjadi lagi di daerah manapun. Karena kami umat Islam, ketika kami menjadi mayoritas, kami selalu menghormati agama manapun. Silahkan Anda boleh lihat di tanah Jawa, di tanah Sumatera, di tanah Kalimantan yang mana mayoritas Muslim. Tidak ada satupun pendeta yang ditolak ketika ingin hadir. Tapi sebaliknya, kenapa kami para orang-orang yang mendakwahkan agama Islam dan para ulama ketika memasuk sebagian daerah mereka mendapatkan penolakan? Ada apa? Ini tidak boleh terjadi di tanah Indonesia, tanah NKRI. Ini adalah negeri kita bersama, wajib kita untuk saling menghormati satu sama lain. Kalau alasannya ceramahnya keras dan lain sebagainya, kita punya aparat hukum. Kalau memang ceramahnya dianggap ada yang melanggar hukum, silahkan proses secara hukum. Tentunya proses dengan cara yang adil, jangan sampai berat sebelah. Nah, nggak boleh, ini cara-cara yang tidak boleh dilakukan lagi. Dan yang ingin saya pertanyakan, kan ada Perpu Ormas yang sudah dijadikan undang-undang. Salah satunya kan di situ ada larangan ormas nggak boleh berbuat anarkis. Berapa kali ada penolakan-penolakan atas nama ormas di berbagai daerah? Perpu Ormas ini kemana? Kemana? Saya belum dengar ada satupun ormas yang menolak ulama dibubarkan. Belum ada sampai sekarang. Coba dong kalau memang ingin menerapkan Perpu Ormas, mesti konsisten. Jangan hanya dijadikan alat untuk menggebuk orang-orang yang dianggap anti rezim. Nggak boleh itu, nggak bisa dibenarkan. Nah, jadi kalau kalau penegakan hukum sembraut seperti ini, acak-acakan seperti ini, jangan salahkan kalau ini menjadi bibit-bibit perpecahan terhadap NKRI. Nah, jadi saya berharap jangan ada penolakan-penolakan lagi seperti itu karena imbasnya akan parah. Anda bayangkan, satu tetes saja darah ulama sampai ada tumpah, akan terjadi perperangan di mana-mana. Kiai Arifin Ilham sudah memberikan seruan. Ustadz Tengku Zulkarnain sudah memberikan seruan. Para ulama sudah memberikan seruan di mana-mana. Sampai ada satu darah yang tumpah, perang di mana-mana. Ini nggak bisa. Umat Islam tidak akan membiarkan para ulamanya dipersekusi, para ulamanya dihadang begitu saja. Nah, jadi ini bagi saya mohon aktor intelektualnya wajib untuk dikejar. Dan yang perlu dipertanyakan, Bapak pada saat itu, pada saat mediasi, para ormas mengatakan kita kembalikan kepada pemerintah. Kita kembalikan kepada pemerintah, Pemda pada saat itu. Tapi Pemda tetap ngotot harus pulang. Bahkan terakhir asisten satu itu mengatakan pokoknya amanat dari Pak Gubernur harus pulang. Ada apa? Apakah ada kaitannya dengan politik? Apakah ada kaitan dengan Pilpres? Dan bahkan beliau mengatakan sebentar lagi akan ada kunjungan Bapak Jokowi dalam rangka revolusi mental dan lain sebagainya. Apakah ada kaitannya dengan ini semua? Wallahu a'lam, itu perlu ditelusuri. Kenapa kok gubernur sampai segitunya? Padahal dia bisa memberikan solusi. Masa iya aparat yang nggak ada nggak bisa memberikan pengawalan? Masa iya aparat yang ada kalah dengan ormas-ormas radikal yang bawa senjata ke bandara, yang mengancam keamanan? Nah, jadi keamanan harus ditegakkan manakala kita ingin NKRI aman, NKRI tetap bersatu, maka hal-hal seperti tidak boleh dibiarkan lagi. Nah, ini saja yang saya sampaikan. Harapan saya mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi hal seperti ini dan para orang-orang yang melakukan persekusi terhadap ulama tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan karena ini yang memecah belah bangsa. Saya kira ini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan umat Islam dimanapun, khususnya di Sulawesi, tetap waspada. Saya sempat mendengar beberapa kali akan ada penyerangan-penyerangan. Tetap waspada. Jangan sampai ada satu tetes pun darah yang tumpah. Kita jaga Manado, kita jaga NKRI. Jangan sampai anak bangsa diadu domba. Ingat, musuh kita bukan non-muslim. Musuh kita bukan agama Kristen. Musuh kita bukan orang-orang yang beda agama dengan kita. Tapi musuh kita yang sesungguhnya adalah siapapun yang ingin mengadu domba antar umat beragama, siapapun yang ingin memecah belah NKRI. Nah, ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.